What is the overall tone of the thread? Tone lagi berarti setidaknya lebih dari setengah orang punya tone yang sama. Kayaknya kita cuma baca satu dua juga bakalan udah ngerti tone of the thread-nya. Many countries are accelerating the transition to renewable energy, but the process is not always smooth. Ya, saya pakai bahasa Indonesianya biar kalian ngerti, dilihat eh, bahasa Inggrisnya. Banyak negara mempercepat transisi renewable energy, energi terbarukan, tapi prosesnya itu nggak smooth. Beberapa komunitas itu ragu, khawatir dengan harga yang bakalan naik. Tapi di satu sisi lain, ada pertanyaan, apakah sumber renewable energy itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional? Nah, saya pengen tahu nih, kata Tom. I wonder, berapa banyak orang yang bisa memanage ekspektasi atau harapan mereka, ekspektasi itu apa ya, harapan, dan uh, kekhawatiran terhadap dalam rangka transisi ini. Karena begitu transisi, orang-orang katanya tadi banyak bertanya-tanya apakah energinya cukup, apakah harganya bakalan naik atau enggak. Nah, kalian yang tahu tentang hal ini, kalian gimana sih caranya biar memanage ekspektasi, biar nggak terlalu berharap banyak terhadap pemerintah misalnya. Jadi nanyanya kayak I wonder how. Misalnya, oh saya sih memanage dengan cara gak terlalu musingin. Uh, Misalnya saya bekerja aja dengan banyak biar saya punya banyak uang misalnya gitu misalnya. Terus kata Revan, uh, eh thoughtful questionnya bagus pertanyaannya. Saya sih research aja terhadap respon dari komunitas saya terhadap perubahan transisi energi ini. Banyak orang tuh bener ragu. Secara saya sih personally uh, apa ya, menemukan kesulitan ketika policy-nya berubah. Terus melihat bill saya ternyata berubah juga. Waktu saya belajar beradaptasi untuk melihat konsumsi energi saya, maka saya bisa uh, ya saya mencoba beradaptasi gitu kata Revan. Tapi dia belum bisa menemukan apakah udah bagus atau enggak gitu. Sekarang saya lagi proses beradaptasi kata Revan. Terus kata Blaze, akhir-akhir ini saya berubah dari energi biasa ke solar system dan menurutnya ada perubahan yang signifikan nih uang keuangan saya katanya gini. Kenapa saya tandain? Karena ternyata buat Blazma ada yang udah berubah Revan, dia itu konsumsinya lagi di monitor tapi belum ada yang berubah. Kalau Blaze dia itu udah berubah nih monthly expensesnya jadi lebih bagus. Terus tapi di luar daripada keuangan, saya sih lebih santai gitu ya. Karena saya tahu fossil fuel banyak yang dikurangin. Ini nggak ada halaman berapa Ibu? Nggak ada halamannya. Teman-teman dikasih KLM-nya nggak guys? KLM-nya dikasih nggak teman-teman? Kalau nggak dikasih, saya bakal kasih ulang. Harusnya sih dikasih. Coba bisa bisa ada yang kasih tahu saya KLM udah dikasih belum? Atau belum? Oh, kalau belum justru nggak gini sih. Oke, kalau belum saya bakalan kasih waktunya dulu guys. Suci. Ada kok Bu, udah. Oke. Kasih. Ada di grup, tolong nggak ada halamannya karena semuanya filenya sama. Zalfa, udah dikerjain belum? Suci udah dikerjain belum atau belum? Zalfa udah dikerjain belum Zalfa? Suci udah dikerjain. Kalau misalnya belum, saya bakalan kasih waktu setengah jam. Udah, oke. Udah, iya bener ya. Bener kan? Berarti udah di.
gitu ya. Filenya ada di grup, terus kalian sendiri udah ngerjain, berarti benar saya ngebahas ya. Betul saya bahas. Alright. Nah, kalau misalnya Blaze-nya sendiri katanya, kalau aku sih udah ada, terus akunya jadi santai karena, eh oke. Terus selain finansial, jadi saya tahu fossil fuelnya nggak terlalu dipakai banyak. Emang perlu waktu sih, terus long term effect-nya juga belum kerasa. Tapi kayaknya worth it deh gitu. Jadi positif, Revan positif, tapi ada negatifnya harus hati-hati. Blisma semuanya positif. Jessica, I'm not directly involved in renewable energy program, but based on a study I read, public hesitation often comes from misinformation about system reliability. People scroll through alarming posts and end up misinterpreting data, which creates unnecessary worry. Kalau Jessica mah bilangnya bahwa dia sendiri sih nggak ikutan di Double Energy Program. Tapi pas saya baca orang-orang tuh ragu tuh atau salah itu karena misinformation yang dia baca gitu. Sebenarnya mereka bacanya salah, harusnya terus bacanya yang alarming, yang bahaya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Jadi skeptis tuh mereka tuh kan kita udah baca tiga ya. Setidaknya tiga orang positif lah. Dan saya yakin semuanya juga banyak yang positif walaupun ada yang enggak. Skeptis itu negatif, defensif itu negatif, proaktif itu positif. Formal, thoughtful. Formal itu netral. Proaktif itu justru ngajakin. Sedangkan ini Revan kayaknya sepertinya Blaze aja yang kayak ngajakin. Kayaknya worth it deh gitu. Tapi semuanya pada intinya tuh cuman berpikir, berpikir, membaca, terus bereflektif. Jadi jawabannya adalah apa kira-kira? Kalian jawabannya apa? Betul nggak? Oh, udah tahu ya. Kalian udah tahu jawabannya. Thoughtful. BTW kalau misalnya kalian nggak setuju dengan jawabannya, kasih tahu ya. Bu, nomor satu tuh jawabannya tapi kenapa misalnya. Oke, who expresses a positive impact on transition to renewable energy? Blaze kan positive impact, dia udah ada impactnya gitu. Terus kata dia bagus, reduce my monthly expensive, beyond financial benefits. Jadi yang ngomongin tuh yang positive impact terus ada perubahannya itu justru yang bilangnya Blaze. Ya, oke. Okay. Who post opinion influenced by scientific findings? Dia opinion tapi scientific findings. Maksudnya apa sih? Berarti semua hal yang dia pikirkan itu berdasarkan apa yang dia teliti. Bisa jadi apa yang dia baca, bisa jadi apa yang dia lihat gitu. Finding. Jadi harus bukan pendapat aja, tapi dari apa yang saya baca. Kita udah bisa lihat ya, yang saya baca. Nah, yang saya baca mah Jessica nih, based on a study I read gitu. I read ya, pasti di study I read bukan yang I read karena yang udah saya baca. Terus ada lagi nggak? Berarti yang satu aja Jessica ya. Jadi optionnya kalau misalnya udah kayak gini tuh kita lihatnya adalah si Jessica ini atau enggak yang ini gitu. Ya, tuh kan. Nah, lalu sebenarnya optionnya adalah Solaris sama Vega. Kita baca Solaris, jadi nggak usah dibaca semuanya. Thanks for bringing this topic up. I've noticed that policy uncertainties, baseline and tariff adjustment affect public trust. I used to ignore energy entirely, but I know follow updates. Dia bilang follow updates. Jadi dia following updates, gak sembarangan aja Solaris. So I can plan ahead. It helps him avoid frustration. Terus kalau kata Vega, this discussion is helpful. I'm planning to install rooftop panel next year, but I'm still comparing provider. I want to decide based on long-term efficiency, not just short-term marketing claim. Jadi yang
dia disebutin Vega, sepertinya dia comparing providing kan. Terus gimana cara providingnya sih nggak tahu gitu. Tapi yang jelas-jelas berdasarkan riset ya Solaris. Jadi jawabannya C. Benar ya sih jawabannya C guys? Tolong kasih tahu, saya lupa lagi. Berdasarkan kunci jawaban. C kan? Gitu. Iya tidak. Iya tidak. Bentar, saya mau stop dulu share ya. Kasih tahu guys, kalau ada yang bisa membantu saya. Setuju Bu. Setuju Bu, apa kata Moses? Sudah dikasih Bu, Moses setuju Bu. Oke, setuju ya. Oke. Wait, ini berarti kita nomor berapa B? Oke, oke, gitu ya. Oke, sip, katanya kata Moses itu. Gitu loh, Moses. Jadi kamu bener ya? Oh enggak, kamu masih nomor satu. Satu, dua, tiga. Ya, sudah ya. Nomor empat. Which of the following issue is highlighted in the initial post? Mau dijawab dong guys. Kalau ini kan maksudnya sudah ngasih nih, dia jawabnya ini. Thank you. Teruskan. Yang lain yang udah jawab juga. Suci, Zalpa, kalau kalian bersedia, tolong dong write down your answer. I want to know. Hujan guys, kenceng. I want to know your question, ya, your answer. Terus siapa lagi nih? Yang tadi Ben, tulis Ben, jawabanmu Ben tadi Ben. Miko. Oh yang lainnya nggak ada. Yang lainnya nggak masuk. Oke, thank you. Nomor 4. Udah. Oke, jawaban kalian tadi apa? Nomor 4. Which of the following issue is highlighted in the national post? Berarti yang ditanyain ya kan nanya kan. Yang ini kan Tom kan. I wonder how people manage their expectation and concern during this transition. Terus discussion how misinformation affect renewable energy. Identifying challenge people face when adapting to requesting strategies to reduce reliance on. Oke, ini enggak. Explaining why renewable energy cannot meet energy demands, offering solution. To face adapting challenge, how strategi reduce reliance fossil fuels. Dia mintanya how people manage their expectation concern during this transition. How misinformation effect bukan. Identifying challenges people face when adapting the to reduce, explaining why. Iya, harusnya sih. Kamu jawabannya apa? Kamu jawabannya nomor 4. Bukan, ini kayak dia minta ininya deh, minta caranya when face the problem deh kayaknya. Mungkin jawabanmu nggak tepat. Nomor 4 ya? 4. Bentar. Kalau aku jawabannya adalah C. Tapi kunci jawabannya B. Salah. Ya, kunci jawabannya B. Berarti identifying challenge people face when adapting into renewable energy. Adapting expectation concern. Ya, B is great too. B ya betul. B. B jawabannya guys. Kenapa yang C salah? Reduce reliance kan? Kenapa yang C salah? Ada yang jawabannya C nggak? Kamu jawaban ada yang jawabannya C nggak? C. Oh iya jawabannya B benar. Kenapa sih jawabannya C ya? Barusan. Saya lupa jawabannya. Who provide an answer to most relevant to some question. Berarti kan yang ditanyainnya tuh to manage their expectation and concern during transition kan. Berarti si jawabannya harus yang bilang aku tuh memanage-nya dengan cara banyak baca misalnya. Terus
atau enggak ya itu yang bagus aja dengan cara based on what I read, I've noticed. But now I follow update Solaris kayaknya yang satu lagi biar apa sih kan saya nggak tahu. Jadi saya follow update aja biar nggak terlalu pusing. Kayaknya Solaris, Solaris tuh pasti. Nomor 5 guys. Oh jawabannya apa nomor 5 guys teman-teman? Saya Solaris tuh pasti. Berarti either C atau D ya nggak sih? Ya nggak saya lihat lupa. Either C atau D. Salah lagi. Kalian jawabannya apa? Iya, iya, saya salah. Salah. Jawabannya Raven sama Blaze guys. Raven, kira kita lihat ya. Kenapa Raven sama Blaze? Yang most relevant. Ya, berarti kan yang ditanya Blaze. This thoughtful, Blaze from restaurant target position. Saya struggle with such a but I'm learning to adapt. Oh ini nih adaptation kan? Oh iya benar. Adapt. I'm learning to adapt. Nih monitoring my consumption more carefully. Ya sih, benar sih. Revan oke sih. Berarti jawabannya itu kalau ada Revan ada itunya ya. Terus ada Revannya sama ada Blaze-nya. Yes. So I took time to adjust. It took time to adjust that long-term impact myself was really worth it. Kayak dia adjustment deh. Jadi dia adjustment, learning. Kalau misalnya Revan learning, jawabannya guys. Saya setuju sama yang Revannya sih. Revan, bukan Revan. Revan. Saya setuju sama Revannya. Tadi optionnya adalah Jessica sama Blaze. Sebenarnya Jessica juga bagus sih. Dia studying. Tapi dia nggak ngejelasin ini sih. Dia beradaptasi. Mungkin Blaze-nya dia adjust kali ya. Karena dia bilang adjustment. Ya, oke. Jawabannya E. Jawabannya E. Zam. Jawabannya E. Gitu. Iya, Jessica Solari juga ini sih bagus juga sih. Cuman most relevan tuh berarti dari tadi nggak ada. Jadi gini, nah, berarti kita tuh harus tahu wonder people manage their expectation. Jadi kita tuh harus manage expectation ya. Dasi Revan bagus tuh dengan cara beradaptasi dia bilang I'm learning to adapt. Jadi jadi mana yang paling jawab pertanyaan kan? Revan bagus dia adaptasi. Terus sebenarnya Blaze juga berarti si Revan tuh yang utamanya either pakai Blaze atau Jessica. Tapi di Jessica sendiri nggak bilang bahwa dia beradaptasi gitu. Dia nggak beradaptasi, terus dia nggak managing things gitu. Jadi jawabannya, ya. Kalau Vega bilangnya apa? Vega, this discussion is helpful. I'm planning to install rooftop. Jadi dia mau eh, apa ya? Dia lagi comparing provider. Terus mau ganti I want to decide based on long term efficiency. Jadi sebelum dia decided on things, dia mau hati-hati gitu. Kemana nih kalau you explain share facial building the solution saving, search best insight, expect generation before making decisions and decide ini ya. Jadi dia tuh mikir dulu express a consideration making an energy related decision. Jadi kalau misalnya dia mau mengubah apapun, apakah dia berubah jadi energi dan segala macamnya, dia harus dulu mikir. Jadi dia consider many things before she decide. Jadi jawabannya Delta. Gimana kalian jawabannya? Nomor 6. Nomor 6 belum ada yang jawab apa? Bukan, nomor 6 udah ada. Delta betul. Nah, iya, bagus sih kalian jawabannya Revan sama Jessica nomor 6 banyaknya yang A ya. Tapi mungkin karena Jessica tuh kurang ya. 7 guys. 7. Siapa yang mau jawab nomor 7? Nomor 7. Head better itu apa? Head better. Baiknya gitu ya jawabannya itu.
Nomor 7 guys, ada yang mau jawab nggak? 7, 6, 7B, ada yang bilang B, ada yang nggak bilang A. Nomor 6, B, jawabannya apa? Ben. B, nomor 6 kata Ben B, describe long term saving renewable energy. Saving. Dia bilang long term, tapi long termnya adalah ini short, ini long term efficiency. Oh iya 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 iya. Tapi enggak yang utamanya. Yang utamanya dia tuh cuma jadi dia tuh pengen ininya kan si Vega tuh si Vega kita tuh lihat Vega tuh intinya kan tujuannya dari jadi tujuannya apa? Nah, si long term efisiensinya itu adalah salah satu hal yang dia pikirkan kalau misalnya mau decide on things gitu. Jadi bukan hal utamanya, memang disebutkan tapi bukan hal utamanya. Jadi jawabannya tadi ya, jadi disebutkan tapi bukan utamanya. Jadi dia tuh mikir nih, dia mau mengganti sama renewable energy nih. Berarti ada hal-hal yang dia pikirkan. Jadi sebelum dia memutuskan untuk pindah ke renewable energy, dia dia mengganti. Ini nomor berapa? Oh, C. Possibility. Had better tuh sebaiknya tahu artinya. Had better itu. Jadi gitu ya. Interesting Ted, I know I had better sebaiknya menurunkan gitu. Sebaiknya apa? Rekomendasi. Rekomendasi jawabannya A. Gitu. Had better tuh artinya sebaiknya. Oke. Ya, nomor 8. According to text one, ya ya nggak, ya nggak, ya nggak. Ini saya juga banyak yang isu juga ya. Menurut saya juga ini, wah, terutama nomor 5, karena yang ditanya dua orang. Kalau yang ditanya cuma satu orang aja, saya bisa refund langsung gitu. Oke. Okay. 8. According to text one, which of the following factor influence the success of remote work? Oke. Okay. The phrase deeper. BTW kita udah baca ya, berarti kalian udah tahu apa diperfokus apa artinya, intinya. Main idea text one. Researcher concern about negative side of remote work. Jadi negative side di text yang mana yang negatif remote work. Cuman 4 pertanyaannya. Berarti dibacanya cuma sedikit sih. Which of the following factor influenced successful remote work? Hmm. Oke, ini susah nih. Oke. Nomor 8, 9, 10. 11. Jawabannya apa, guys? Oke, Raiko, thank you. Oke, 8, 9, 10, 11, guys. Jawaban salah yang apa? Oke, teks satu ya. Recent findings from the 2024 Global Workplace Dynamics study reveal that remote work has reshaped employee productivity across continent. In the survey involving more than bahasa Indonesia-nya saya lupa. Ada finding di tahun 2024 bahwa remote work itu bisa merubah produktivitas employee gitu. Dari 15.000 orang yang ikutan bilang bahwa remote setting itu bisa dia bikin dia bekerja lebih fokus, nurunin stres, jadi dan stronger otonomi. Jadi orang orang kita kan manusia ya pasti nggak pengen disuruh-suruh terus ya. Salah satu salah satu salah satu tempat yang menyenangkan itu adalah ke tempat kerja yang menyenangkan begitu mereka dikasih kebebasan untuk menentukan sesuatu instead of di instead of disuruh terus sama bosnya. Jadi bosnya tanya, menurut kalian gimana itu pendapat pendapat employee itu penting buat employee-nya sendiri gitu. Daripada disuruh-suruh, daripada gitu.
Nah, jadi kalau misalnya sendiri, jadi otonominya banyak gitu ya. Terus banyak partisipan bilang juga kalau time manajemennya jadi bagus. Jadi kalau misalnya kita remote gitu ya, time manajemennya jadi bagus. Tapi tadi juga memperlihatkan bahwa akses yang uneven dari infrastruktur di beberapa negara bakalan merubah outcome-nya. Jadi kalau misalnya kita tuh di Bali ini, kita di Bali, salah, orang tuh kerja, orang kerja tuh dari Australia ini, tapi mereka karena remote, dia pengen kerja di Bali. Tapi aksesnya itu beda, aksesnya itu nggak gampang. Jadi internetnya susah dan segala macam ya, berarti nggak efektif juga dong kerjaannya. Nah, walaupun ada challenge yang seperti itu, tapi tetap aja lebih menyenangkan. Data dari Asia, Eropa, Amerika dan segala macam, orang-orang banyak yang punya bagus kalau dikasih fleksibilitas pekerjaan. Nah, si finding juga menentukan bahwa, nah ini nih ya, gini ya, remote work itu nggak otomatis meningkatkan produktivitas. Jadi orang yang kerjanya di Bali itu bukan berarti jadi lebih langsung lebih efektif. Tapi ada hal lain juga. Yang pertama, organization support, client expectation, sama availability collaborative tools. Jadi kan misalnya kita mau kolaborasi, jadi kita kerja remote. Perusahaannya ada di Swiss misalnya. Perusahaannya ada di Swiss, kita kerjanya di Bali. Nah, kita tuh harus komunikasi dengan jelas kan? Komunikasi dengan jelas, teknologinya harus sama, ya nggak sih? Kalau misalnya kita pakai email nih, dari Swiss pakai email, terus orang Bali baru bisa pakai surat gitu kan? Itu kan jadi si aksesnya, si toolsnya, tools untuk kolaborasi sama komunikasi itu nggak sama gitu. Sedangkan kalau komunikasi dua arah harus sama. Saya pakai email, kamu juga harus pakai email dong. Gitu. Saya nulis email, tapi diterimanya surat. Gitu kan nggak mungkin. Atau nggak masih telepon, itu kan nggak mungkin. Atau fax. Nah intinya itu. Gitu. Jadi kalau di kalau remote work itu bagus, baik langsung otomatis jadi produktif juga, profesional supportnya gitu. Udah dia kan jadi sumber yang penting jadi tidak clear expectation. Jadi clear expectation tuh clear aja gitu. Normal tes kamu jawab 8 ya. Mas Reiko jawab udah. Nah, nomor 8 guys. Kan di sini kan harus ada organization support, clear expectation, availability. Nomor 8 pertanyaannya, faktor-faktor mana aja sih yang bisa menyebabkan suksesnya kalau kita kerja remote? Tiga hal ini kan. Nah, tiga hal ini. Kalian tuh salah paham tentang availability of supportive organizational system. Si organisation itu bukan hanya availability aja. Nah, kalian kan terlalu spesifik availability, sedangkan di atasnya cuma disebut organizational system. Kalau available tuh ada aja. Kalau organization system itu bisa jadi ada dan harus efektif misalnya. Nah, sedangkan similarity of digital tool among region itu penting tuh. Kalau aku pakai email di Bali, kamu di Swiss juga harus pakai email. Jadi digital tools-nya harus sama kalau misalnya mau komunikasi. Jadi jawabannya bukan tapi B. Again, salah. Karena sistem organisasionalnya itu yang pertama bukan hanya harus available, maksudnya kan tidak disebutin spesifik ya. Sedangkan di sini availability. Siapa tahu yang disebutnya bukan available aja, tapi efektivitasnya. You know what I mean? Intinya adalah jawabannya B. Yes, betul, 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 Moses, good job. Diperfokus proses and meaning, so fokusnya di heighten, uncertain, temporarily, reduce, minimal. Dari uncertain tuh nggak pasti, temporal itu sementara, reduce itu menurun, minimal itu minim. Jadi heighten jawabannya. Itu mah dihafalin guys.
Ya, nomor 9 Kak. Betul, Saiko. Betul semua. Oke, nomor 10. Which of the following is the best main idea of text one? Bahwa remote work itu bagus, tapi harus ada effectiveness remote work depending on flexibility. Gitu, seperti ini ya jawabannya. Iya. Remote work consistently increase productivity on all region. Belum tentu. Ya, jawabannya deh. Right. Ya. Oke. Lanjut. Negative side dari remote work. Berarti hal yang jeleknya. Workers are more committed to their tool. Remote worker demonstrate higher adaptability. When you admit to feeling socially detached, must invest in their full meeting. Tadi was carried out. Ini nih. Hal negatif ini ya. C. Banyak employees mengaku bahwa kalau misalnya mereka ngerasa detached dengan timnya. Jadi kayak nggak ngerasa itu teman saya. Jadi jawabannya C. Detached itu nggak ngerasa, ya, ngerasa bersatu, berteman. Bentar ya guys. Betul. Oke, ada pertanyaan. Kalau enggak kita lanjut. Ini berapa soal sih? 25. Oke. Number based on both facts, which of the following? Guys, jawabannya apa guys? Kalian jawabannya apa? Tulis lagi. Jawabannya apa? Tulis lagi. Based on both facts, which of the following will most likely happen as music technology continue to develop? Berarti paragraf akhir ya kan? Most likely happen. Jadi paragraf akhir dong. Jadi kalau misalnya teknologi musiknya udah develop, maka akan gimana? Berarti paragraf akhir ya. According to text one, emotional responses in the brain are triggered when listened. Berarti ada kata-kata emotional responses in the brain trigger. Teks satu. Ada nggak ya kata-katanya? Nanti kita cari. Berarti paragraf 12, baca paragraf akhir dari semua teks. Teksnya. Terus 14, information about how music support emotion regulation can be found in music support emotional regulation. Ya, yang ini. Based on both facts, which recommendation is appropriate to support emotional well-being? Sama, nomor 12 sama nomor 13, rekomendasi, enggak sih? Enggak juga ya. Kalau well-beingnya mau bagus kayak gimana katanya? Apa hubungannya teks 1 dan teks 2? Oke. Kita baca paragraf 1 dan akhir. Music has long been recognized as one of the most powerful form. Insyaallah. Bentar ya. Bentar guys. Guys, 5 menit ya. 5 menit aja.
I'm back. Oke, udah dikenal jadi salah satu bentuk ekspresi emosi. Banyak pendengar musik itu menggunakan musik sebagai sebagai apa ya, sebagai alat untuk memproses apa yang dirasakan. Kalau misalnya nggak bisa dirasakan digunakan mulut gitu ya, words. Kita pakai harmoni, mereka pakai harmoni dan melodi untuk memperlihatkan inner state. Uh, Pas state of mind, perasaan di dalam hati gitu ya, apalah gitu ya. Untuk beberapa individual, sebuah lagu itu bisa evoke, mengeluarkan memori, merubah moods atau menciptakan emotional clarity. Terus neuroscientist menemukan bahwa neuroscientist bilang bahwa mendengarkan musik bisa mengaktivitaskan bagian dari otak yang berhubungan dengan reward, memori, dan empathy. Astagfirullah. So, ini orang-orang katanya kenceng banget deh sih di emosi. Hmm, gitu, apa ya? Saya nggak enak. Untungnya kalian nggak kedengeran ya. Untungnya kalian nggak kedengeran. Oke. Itulah kenapa menjelaskan bahwa apa ya, banyak musik bisa bikin kita jadi goosebump atau mengeluarkan emosi-emosi tertentu. Karena di otak kita menginterpretasikan musik sebagai apa cue, ya. Ayo mulai gitu ya, itu cue. Sama dengan sama dengan kalau misalnya kita punya interaksi sosial yang meaningful sama relation experience. Itulah ya. Terus terus kita baca terakhir kan untuk tahu apa yang akan terjadi selanjutnya gitu kan. Di akhir-akhir tahun ini researcher mensuggestikan bahwa mungkin musik itu bisa mensupport regulasi emosi. Jadi kalau misalnya kita lagi bete, pakai musik diregulasi. Beberapa genre juga bisa bikin kita kalem. Beberapa genre juga ya, people increasingly incorporate music into daily routine from studying to exercise to emotional balance ya, biar kita ini ada music regulation BTW. Regulation musik itu ditanya nggak ya? Oke, terus yang teks 2 bilang studi di bidang psikologi menunjukkan bahwa orang-orang memilih musik itu yang align, yang sesuai dengan emosinya. Musik, sad music contohnya bisa bikin kita comfort. Sedangkan upbeat bisa menyebabkan elevate mood. Musik juga bisa serve social purpose. Bisa jadi social purpose, sharing musik sama orang lain, terus cognitive performance juga. Terus sense connection is one of the reason we have integrate intellectual celebration. Itu lah kenapa musik itu jadi ada ritualsnya. Terus ya, apa sih, di konser musik itu menyenangkan sekali guys. Coba deh kalau yang belum, you have a lot of money. Semoga kalian lulus UTBK semua dan banyak uang ikutan konser musik. Enak banget soalnya. Terus nah, terus ada gini, teknologi innovation have expanded the way people engage emotional expression. Nah, terus ada teknologi gitu lewat digital platform. Terus bikin listenernya jadi bisa ngerasain personal experience. Researcher menekankan bahwa emotional expression itu bukan hanya komunikasi tapi juga transformasi. Jadi musik itu bukan hanya medium untuk berekspresi tapi juga ya, trigger, katalis itu trigger untuk jadi emotional growth. Jadi kita jadi lebih dewasa, jadi lebih dan lain-lain. Oke, teman-teman udah sharing ya jawabannya apa? Oke, nomor 12.
Based on both facts, which following may not happen in such music and recording develop. Kita jadi banyak pakai musik paling ya. Jadi untuk ngeregulasi emosi kita. Listener will increasing rely on music platform to guide them through emotional decision making. Jawabannya udah ada. Bener gak kalian? Udah langsung jawaban 12A. Yes, 12A. Ya kan, dari yang kita baca kan emang musik itu jadi regulasi emosi katanya jadi apa yang akan terjadi di selanjutnya berarti kita bakalan tetap ngedengerin musik. Jadi jawabannya A. Tip satu, emotional response in brain are trigger when listener. Emotional trigger saat kita memilih emotional trigger itu bakalan ada saat kita ya saat kita pakai connect music selesai ini kan ini B jawabannya bukan 13B guys B 13B connect music cue with meaningful social signal mana jawabannya iya tadi social signal salah satunya nih ya salah ya inilah pokoknya di situ jadi jawab B. Music support emotional can be found emotional regulation. Tadi emotional regulation tuh disebutinnya jadi bikin kita nih paragraf akhir teks 1 support emotional regulation 2, 3, 4 berarti jawabannya teks 1 paragraf 4 ini ya yang ini berarti opsinya itu antara ini dan ini berarti paragraf 1 atau 3 nah masalahnya proses feeling nih music listener use process feeling they cannot put into words jadi ini self regulation juga processing regulation processing jadi teks 1 12 iya jadi nomor 14 tuh teks 1 C jawabannya guys gitu C jawabannya C 14 kenapa enggak yang kenapa yang enggak yang karena walaupun di sini ada kata-kata regulation ya tapi mana nggak ada oh paragraf 3 technical information guys di sini subjeknya bukan express musik aja tapi technological information through music gitu sedangkan yang murni itu self regulation salah oh ini ya alright jawaban ya jadi jadi 4 jawabannya bukan itu cek jawaban. Based on both facts, which recommendation is appropriate to support emotional well-being? Music, listening to music. Ini D. Ya, betul gak jawaban kalian D? 16. Hubungannya teks 1 dan teks 2 sama. Tapi teks 2 itu lebih ke sama mungkin ya. Harga emotional reaction music have decrease. Ini nggak mungkin ya. Ini nggak. Ini negatif efek salah. Solely biasanya enggak. Hanya. Justru yang ngomongin tentang teknologi teks 2. Ini salah. Jadi jawabannya E. Hmm. Ya gitu ya guys. 16. Oke lanjut. Lanjut 17-20 guys. Jawaban kalian apa? Tolong kasih tahu.
Moses, mana jawabanmu Moses? Ke-15 jawabannya. Belum ada suara saya nggak sih? Udah. 15 jawabannya cek D. Berapa? Oke, nomor 17 sampai 20 ngomongin tentang marsupial. Dua-duanya teksnya ngomongin tentang bahwa marsupial itu adalah grup animals yang bawa anaknya di kantong. Mereka itu hidupnya sesuai dengan habitatnya. Nggak kayak manusia. Manusia mah bisa adaptasi. Tapi kalau misalnya marsupial itu, hmm, apa ya? Ya gitu. Kalau marsupial tuh nggak hidup di tempatnya, dia tuh bakalan mati aja gitu. Nah, menunjukkan bahwa marsupial itu bisa hidup bertahan di tempat-tempat yang temperaturnya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, vegetasinya banyak, artinya banyak pohon atau banyak rumput, terus predictable rainfall, rainfallnya bisa tahu kapan, ya. Spesies kayak kanguru sama wallaby itu bisa beradaptasi di tempat grassland, tapi kayak possum itu tuh harus beradaptasi di tempat yang kanopinya besar gitu, jadi yang banyak pohon gede-gede gitu. Tuh, studi juga bilang bahwa marsupial itu tergantung sama sistem pattern banget gitu, breeding season. Jadi kalau misalnya rainfallnya turun atau habitatnya berubah, produktifnya juga jadi decline. Jadi pokoknya pokoknya sangat tergantung sama lingkungan. Itu teks satu. Teks dua juga sama ngomongin tentang tadi nunjukin bahwa marsupial itu cara makannya, how marsupial use their habitat differently. Jadi kalau misalnya habitatnya beda, movingnya beda, makannya beda. Kalau baca kayak marsupial yang di tanah, dia itu bisa jalan, itu harus jalan-jalan untuk cari makanan. Jalannya jauh banget, sehingga kalau jalannya jauh mudah ketemu sama predator. Sedangkan yang dari tree, hidupnya di tree, dia bisa pindah-pindah lewat tree, maka nggak banyak ketemu sama predator. Nah, marsupial itu merubah feeding behavior-nya kalau misalnya ada environmental stress. Terus, nah mereka bisa aja makan low quality food, tapi juga makannya jadi weak sama mati. Makanya, koala juga kan marsupial ya. Nah, koala tuh gampang sekali mati. Gampang sekali. Jadi kalau misalnya mana jalannya lambat, jadi dia kan si koala tuh makanya eucalyptus. Eucalyptus tuh racun. Dia cuma bisa makan racun. Terus dia itu mati. Apa? Tidur terus. Makanya dia tidur terus karena banyak racun tidur gitu. Terus mereka jalannya lambat. Mereka gampang kenal sama orang. Gak galak. Harusnya logikanya si koala tuh udah banyak mati. Cuman karena orang nggak sekali jaga gitu. Jadi mereka nggak apa-apa. Ya ngomongin tentang marsupial. Intinya adalah apa itu artinya predictable rainfall. Rainfallnya bisa diketahui, bukan bisa diatur, tapi bisa diketahui. Kita kan nggak bisa ngatur rainfall ya guys. Itu jadi jawaban nomor 17. Mana nomor 17? Zam, mana nomor jawaban Zam nomor 17 Zam? 17. Ya, consistent weather circle. Jawabannya A. Terus ya, cek Zalfa juga betul. According to text 2, what makes ground dwelling marsupial more vulnerable in their habitat? Kenapa? Karena ya mereka harus jalan-jalan dan ketemu banyak ini banyak yang makanin apa sih namanya tuh banyak ini banyak. Dia jalannya di bawah kan, makanya banyak predator. Iya iya banyak predator karena dia long distance movement. Jawabannya deh, betul nggak tuh? D, betul. Betul. Yes, betul semua ya. Yang jawab betul semua.
Terus with following the synthesis of two text. Synthesis itu kayak sari-sari gitu ya. Di antara yang sama. Berarti dua-duanya adalah marsupial itu benar-benar tergantung sama environment. Ini, cek. Benar-benar mereka itu berubahnya sama habitat stability, conservation strategy, mas address, protection. Itu jawabannya cek. Benar nggak kalian jawabannya? Cek, good. Cek, good. Reko, cek, betul. Ini ya. 20 is following the three statement. Human activity threaten marsupial habitat. Ya, human activity. Ini, threaten, bel, bravo. Jawabannya bravo. Betul kan ya semuanya? Ucap, bravo. Ya, semuanya betul. Jawab semuanya betul. Yang jawab semuanya betul. Saya lupa bahwa nggak kedengeran. Ya, 17 sampai 20. Siapa yang belum jawab 17 sampai 20? Zalfa, Zalfa tolong jawabanmu Zalfa. Yang lainnya kamu betulan ya barusan. Zalfa, oke. Reko udah tulisin 17-20. 17-20, maksudnya 21 sampai 25. Bisa udah. Moses, kamu Moses, 21-25-nya mana Moses? 21 sampai 25. Silahkan di tulisin jawabanmu. Moses 21, udah satu udah. Nah, sudah 21. Azam udah, Reko udah. Reko belum. Reko 21-25. Oke, udah, thank you. Yang lain mau jawab boleh guys. Karena yang 4 orang ini yang menjawab, jadi saya tanya-tanya kalian, maaf ya. Tapi yang lainnya boleh tolong dijawab juga. Ben, kamu masih ada nggak Ben? Mau jawab juga nggak? Hadijah, oke. Hadijah udah nomor berapa yang Hadijah jawab? Udah 17 sampai 20. Oh ya, 21, 25. Oke, nomor 21 ya. Question number 1. 21. What was the researcher doing when the power suddenly went out? They titik-titik data. Nah, kalau misalnya what was the researcher doing? Sebenarnya jawabannya adalah they were, ya nggak sih? Tapi di sini nggak ada harusnya. Kan ditanyain mereka lagi ngapain sih kok pas power went out? Jawaban seharusnya, ya kan seharusnya they were collecting. They were collecting. Tapi di sini nggak ada they were collecting. Kayaknya, tapi nah kita terus kayak for an hour. Nah berarti for an hour itu dia udah berhenti. Jadi jawabannya had been collecting. What do you think? Jawabannya tidak. Good job. Jawabannya guys. Oke, nice. Good job. Good job. Cyberbullying continue to affect teenager worldwide. Schools, stricter policies. Harus kan? Jadi jawabannya A.
How's your answer? Oh, iya, salah, 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 salah. Salah, aku salah. Kalian yang benar, saya yang salah. Ando. School should implement. Oke, kalau must be implemented berarti harusnya stricter policy must be implemented. Tapi karena school subjeknya harus should implement. Begitu, cek berarti jawabannya. Ya, nomor 23 nggak ada jawabannya guys. Makanya kamu bingung ya. Teman-teman bingung sama nomor 23 karena 23 nggak ada jawabannya. Yang benar adalah I need to file the complaint about this document. Prepared aja. Jadi kalau misalnya mau jawabannya let's say, jawabannya D, let's say deh. Tapi tanpa prepare. Jadi sebenarnya nggak ada jawabannya. Harusnya prepare aja. Anulir. Harusnya prepared aja. Kenapa prepared aja? Karena subjeknya udah ada. Subjeknya I, verbnya need to, file a complaint gitu ya. Need to itu modal, file a complaint itu verbnya. Jadi si ini tuh nggak perlu verb lagi. Ini tuh perlunya namanya passive participle. Jadi nggak perlu ada is, are, am gitu. Jadi langsung aja verb 3. Karena pasif. Ya, dokumen prepared by disiapkan oleh. Jadi 23 di yes, betul. Betul ya, yang udah menjawab harusnya prepare, betul. Good job. Nomor 24. What happened? Nadia stated that if she had not revised thoroughly, she would not have faced the final examination. Pasif, past tense, berarti dia udah revise. Jadi dia revise thoroughly. Jadi jawabannya E. Ada jawabannya E. Kalian jawabannya E tidak. Tuh, good job. Good job, Hadijah. Mereka, betul. Ya, benar. Apa? Betul, good job. Nizam juga betul. The head of department, ya berarti pentingnya the head of department ya, karena together with, as long as well as, itu tuh enggak dianggap. Jadi kalau misalnya head of department sama several senior lecturer, sejuta kalipun lecturernya, yang dianggap cuma head of department aja. Terus keterangan waktunya adalah every semester, berarti singular, kebiasaan, berarti present tenses. A jawabannya. Gitu loh. Gitu ya. Jawabannya A. A, good job. A, guys. A, ya. Jadi subjeknya adalah the head of semester, singular. Kalau singular berarti di sini nggak ada jawaban lainnya guys, kecuali head introduce gitu ya. Kalau are kan buat plural, have buat plural, were buat plural. Every semester berarti verb satu aja yang diperlukan. Jadi introduces jawabannya alpha. Terus kita ngapain lagi dong? Istirahat 5 menit guys. Istirahat aja 5 menit baru kita jangan keluar. Kita bakalan ngebahas KL. Oke, soal yang lain yang saya punya, yang bentuk yang lain, yang belajar yang lain ya. Biar ini kan soalnya sama aja ya. Tapi saya punya bentuk soal lain. Makanya saya akan belajar kita nanti bakal setelah 5 menit istirahat bakal belajar jenis soal lain ya.
Oke, guys, mulai lagi. Filenya, saya kasih ininya aja ya. Oh, halo, oh ya. Saya kasih kopiannya aja. Linknya ke chat. Kalian bisa buka chat ya. Untuk everyone, saya bakalan share-nya di everyone. Apa kok salah? Masa salah juga? How do I do this? Bentar ya, bentar ya, bentar ya. Stop sharing, bentar. Ini aja. Saya kasih aja ini ya, linknya. Tuh, ada ya di itu. Yang sekarang, jangan dilihat kunci jawaban ya, kita bahas-bahas bareng dulu ya. Kita bakal bahas yang ini. Mana ya? Ini. Mana cara sharingnya? Bagikan. Jangan dibuka dulu kunci jawaban ya guys. Ya udah deh, kalian di link yang dilihat, kan kalian buka link tuh. Bagi-bagi aja deh saya. Coba klik yang TO, ruang guru 15 yang paling bawah. Right? Nah, jangan dibaca dulu jawabannya. Kita bakalan bahas dulu. Ya. Oke, sama aja pertanyaan. Kalian kalau misalnya ada waktu untuk ngerjain, kerjain ya itu si link soal bahasa Inggris itu. Oke, hubungan antara teks satu dan teks 2. Kita cuma punya 15 menit ya. Hubungan antara teks satu sama teks 2. Kita baca sih teksnya. MRI. MRI itu yang dicek otaknya itu loh. A new MRI study revealed that consumption of alcohol, even in low moderation amount of during pregnancy, can change the baby brain structure and delay brain development. Jadi, Omat, diingat-ingat ya buat cewek-cewek, smoking, drinking, in general nggak boleh ya. It's not good for your health. Terutama buat perempuan bisa merubah janinmu apalagi pas lagi hamil. Oh my god. Terus fatal MRI is a high specialized and self-examination method that allow us to make accurate statement about brain maturation paternally. State study senior author Gregor Kaspian, MD, babies born with fatal alcohol spectrum disorder could develop learning disability, behavior problem, or speech and language delay. So don't ever. Terus ini pasti gitu ya. Intinya sih sebenarnya ini bahwa di MRI bilang bahwa ibu tuh nggak boleh minum alkohol karena bakalan bisa delay brain development. Kayak intinya. Terus next dua, new research find a caffeine consumed during pregnancy can change important brain pathway that could lead to behavior problem later in life. Caffeine, this is for me. Jadi katanya kalau misalnya konsumsi kafein, researcher in Del Monte Institute of Neuroscience at the University of Rochester Medical Center analyzed thousands of brain scans of 9 and 10 years old and revealed changes in the brain structure in children who were exposed to caffeine in utero. Jadi nggak boleh kafein ya, berarti decaf mungkin nggak apa ya. These are short of small effective and is not causing has horrendous psychiatric condition, but it is causing minimal but noticeable
behavior issue that should make us consider long-term effect to caffeine intake during pregnancy. I suppose the outcome the study will recommendation that any caffeine during pregnancy probably not such a good idea. Ya, oke. Teks 1 sama teks 2 apa nih? Oke, nih, ada yang bisa ini nggak? Langsung jawab, guys. Jawab di tempat. Both sides discuss harmful activities to avoid during pregnancies. Text 2 explain how caffeine and alcohol intake mentioned in text 1 can be effective fetus. Both text udah jawab. Ini jangan dulu dilihat kunci jauh ya. Both text reveal studies of effective alcohol consumption during pregnancy. Text 1 and text 2 about study from brain disorder caused by alcohol and caffeine consumption during pregnancy. Ini udah jawab aja dia. Ya, bentar. Siapa sih Niza ini mbak jawab? Satu CFD. Iya, nomor 1. Nomor 1 D delta. Ya. In. The synonym of the bold word occur. Occur itu terjadi. Observe, enlarge, eventuate, construe, instruct. Instruct. Apa ya jawabannya sih? Personally, I don't know. Kita jawab bareng-bareng berarti ya. Saya sih nggak tahu. Occur itu terjadi. Eventuate berakhir. Construct menafsirkan. Entrust percaya. Was berarti sinonimnya itu. Saya nomor 2 nggak salah, Bu. Oke. Or when digestion kata change occur. Terjadi kan. Eventuate berakhir. Observe bukan enlarge. Enlarge membesar. Interest percaya. Sinonimnya occur. Salah. Aduh, lah. Sinonimnya adalah kenapa? Google Shopee. Salah guys, bentar. Happen, take place, arise, exile. Sulit sekali, nggak ada aja jawabannya. Nggak ada guys jawabannya, bentar. Pasti ada, harus ada jawaban. Arise, ensue, exist, eventuate. Jawabannya C. Eventuate, sinonimnya. Eventuate itu sebenarnya apa? Jadi berakhirnya. Tapi nggak apa-apa lah. Eventuate. Tadi dilihat di thesaurus barusan. Eventuate artinya. Kiri terjadi paling itu berarti yang sinonim jauh. Both texts are written with the same writer tone, which is critical, informative, optimistic, cautionary. Cautionary guys, nomor 3 pasti. Ya, cautionary. Ada yang jawab juga nggak selain bener loh nomor 1. Oh ya, nomor 1 D. Nomor 1 D. Ada lagi nggak yang jawab? Siapa lagi yang jawab? Dewan. Nomor 3. Tadi ya, nomor 3 cautionary. Apa artinya cautionary? Hati-hati. Makanya ya karena itu bukan hanya informatif aja tapi suruh kita hati-hati. Jadi jawabannya cautionary. What does Dr. Kianas imply about consuming alcohol? Kianas bilang Kianas ya, alkohol ya. Pastian ini man. Kianas. A consumption should strictly be avoided.
Harus karena a steady low level alcohol consumption can lead to subtle changes in the brain. Jadi walaupun sedikit aja, brain kita bakal bisa berubah. Jadi sedikit aja nggak boleh. Oke ya. Betul jawabannya A. Katanya alcohol consumption is damaging. Jadi nggak disebut, sebenarnya A tuh nggak disebutin sedikit apapun ya, cuman yang lainnya salah. Jadi jawabannya A. Nomor 5. Ini best restatement ya. Restatement itu cari yang mana aja yang penting ya. The researcher, berarti yang harus researcher, bilang it is unclear if the impact of caffeine on fetal brain varies from trimester to next. Masih unclear kalau impactnya kafein itu, masih nggak jelas kalau impactnya kafein itu berbeda di trimester 1 atau 3. Jadi kalau 1 bulan sama 4 bulan sama 9 bulan efeknya bakal sama atau beda, masih belum clear. Atau pas gestation, atau pas, oh iya, jadi si perubahan itu nggak tahu pas mana gitu. Iya, pokoknya intinya gitu. Bentar belum. If the impact of the caffeine on the fetal brain varies from one to the next, or when during the research is cukup. Jadi ya tadi jadi ada dua hal yang dilihatin bahwa apakah perubahan impact dari kafein itu berbeda-beda dari semester 1, 2, atau 3, atau justru di saat gas station terjadinya. Ada gitu. Dia bilang it is obvious. Obvious kan jelas ya, kan sekarang unclear, jadi nggak mungkin. The researcher cannot be sure again whether the impact of fetal brain occur from trimester next when gases arise, or B bisa jadi. Ya udah jawabannya B. Are sure nggak mungkin. Certain nggak mungkin, kan certain. Terus dia bilang sure. Salah juga. Itu juga uncertain. Ya, jadi jawabannya betul. B, bravo. Nah, kalian pelajari ya, BTW. 5 menit lagi, guys. Nomor berapa aja? Oke. Oh, ini ada yang lain nggak? Oh, ada kunci jawabannya. Ada kunci jawabannya, guys. Ya udah, karena ada kunci jawabannya, kalian bisa belajarin sendiri ya. Udah aja gitu ya, guys. Kita udahan aja pertemuannya. Yang lainnya, yang ini, kalau ada pertanyaan, kita samain besok. Minggu depan. Kita ketemunya minggu depan. PO besok bahasa Inggrisnya 1000 ya. Ya, Zova ya. Ya, ses ya. 1000 insya Allah, semoga bisa. I know, I sure you can, tapi whether kalian hati-hati atau enggak. Semoga tayo besok 1000 semuanya bahasa Inggris, terutama yang lainnya 1000 juga bisa. Tapi bahasa Inggris visible banget. Jadi, I think that's all for today ya guys. Ya, kita ketemu lagi saat kita punya jadwal lagi. Good luck. Silahkan kerjain link yang saya kasih. Kalau ada pertanyaan, kita bahas minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.